sudah lama digagaskan. Paling tidak pendidikan anggota DPR itu minimal S1 begitu ya. Supaya juga punya wawasan dan punya pemahaman dan juga punya kapasitas kemampuan intelektual dan politik, apalagi nanti pada saat pembagian komisi-komisi itu betul-betul orang itu menguasai bidangnya. Kalau tidak seperti sekarang ini kan kita lihat siapa aja ditaruh di satu komisi yang sama sekali dia terpaham. Dan kita harapkan, sulit mengharapkan DPR yang berkualitas dengan sistem seperti ini. Dan ini juga akan menjadi pertimbangan juga bagi partai politik dalam merekrut calon-calon anggota DPR, sehingga mempunyai satu bayangan. Kira-kira kalau anggota dia terpilih itu akan ditempatkan pada komisi-komisi yang mana yang relevan dengan tugas yang akan diemban sebagai anggota DPR. Dan memang ini memang harus menyeluruh ya, nggak bisa dikerjakan parsial dikit-dikit ya. Dan supaya DPR itu betul-betul dia politisi tapi dia negarawan seperti yang kita bayangkan, dan dia paham apa yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Dan kalau kita bandingkan dengan DPR dulu awal-awal kemerdekaan kita, memang siapa aja direkrut jadi anggota KNIP, jadi anggota DPR, tapi orang-orang zaman itu memang ya betul-betul orang pergerakan yang tertarik kepada bidang politik dan mereka mencoba untuk belajar memahami persoalan-persoalan politik yang dihadapi pada waktu itu. Ini sangat berbeda dengan sekarang ini kan. Ketika direkrut kalangan selebriti yang barangkali pendidikannya barangkali pas-pasan saja, malas-malasan juga untuk belajar ya. Lalu kemudian direkrut jadi anggota DPR, ditempatkan pada satu komisi yang sama sekali jauh dari pemahamannya. Dan kalau keadaan seperti ini sangat sulit bagi kita menciptakan DPR yang berkualitas seperti yang kita harapkan. Itu yang saya maksud Bang. 3 tahun yang lalu lembaga yang saya bersama dengan teman-teman dirikan di sini bernama Negara Institute melakukan sebuah riset kualitatif ya. Hasilnya memang mengerikan. 99 anggota DPR yang terpilih itu adalah hasil dari oligarki dan dinasti. Dua penyakit utama di dalam bagaimana negara ini bertumbuh dalam hal perpolitikannya. Ya kalau bukan istri bupati, anak gubernur, istri gubernur, tantenya bupati segala macam. Yang lebih parah lagi adalah banyak orang anggota DPR itu yang sebenarnya sama sekali tidak ngerti tentang negara, tanda petik. Tapi kemudian karena dia dibiayai oleh oligarki, maka masuklah mereka menjadi anggota DPR. Tentu saja kita tahu apa tujuannya di situ dan apa kerjanya, yang mengamankan kebijakan si oligarki, si pembiayaannya. Maka problem kita kan banyak nih Bang. Maka kenapa sampai saya tertarik untuk mengangkat ini, karena kita menunggu pemerintahan ini melakukan sesuatu yang besar menyangkut itu. Apa yang Abang ingin katakan? Ya,